Selamat datang. Selamat menikmati kisah ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Mark dan Rachel Lewis adalah pasangan yang seolah memiliki segalanya. Mereka berbagi rumah yang nyaman, kesuksesan dalam karier, dan yang terpenting, cinta yang terasa tak tergoyahkan. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka mulai serius membicarakan mimpi mereka bersama. Memiliki seorang bayi. Rachel, yang penuh dengan rencana dan semangat, mulai mengambil langkah pertama untuk menyiapkan rumah mereka bagi si kecil. Suatu pagi saat sedang minum kopi, Rachel menoleh ke arah Mark dengan senyum cerah dan membagikan idenya untuk akhir pekan. Ia menyarankan agar Mark menggunakan waktu itu untuk mengecat kamar yang akan menjadi kamar bayi mereka. Dengan lembut, ia menjelaskan bahwa melakukannya sekarang akan menghindari bau cat yang menyengat di kemudian hari, terutama karena ia akan lebih sensitif jika kehamilannya nanti terkonfirmasi. Dengan begini, kamarnya akan siap saat bayi kita tiba, katanya, sambil menggenggam tangan Mark seolah menyerahkan inti dari mimpi itu ke tangannya. Awalnya, Mark sangat senang dengan ide itu. Ia sudah membayangkan kamar itu dicat dengan warna-warna lembut, diisi perabotan mungil, sebuah ruang yang melambangkan harapan yang mereka berdua rawat. Dengan mata berbinar, ia menyetujui usulan Rachel, membayangkan ini akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Namun, Rachel punya kabar lain. Ia memberitahu Mark bahwa ia akan menghabiskan akhir pekan bersama teman lamanya, Linda, dalam sebuah liburan singkat yang mendadak. Rachel bersikeras itu hanya untuk bersantai, dan karena ia akan pergi, ia tidak perlu khawatir dengan bau cat. Mark menerima usulannya dengan wajar. Berpikir bahwa Rachel pantas mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri, sementara ia mengurus rumah, dan mulai mengubah kamar itu menjadi impian mereka berdua. Ini akan menjadi surga kecil kita, pikirnya saat Rachel berbicara. Dan Rachel menatapnya seolah segalanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Rachel di sisinya tampak terburu-buru untuk pergi, bersemangat menantikan akhir pekan bersama Linda, yang selalu menjadi teman dekat dan setia. Ia tidak menahan diri untuk mengungkapkan betapa ia membutuhkan waktu ini untuk melepas penat, menjernihkan pikiran, dan mempersiapkan diri untuk perubahan di masa depan. Suaranya adalah campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran, dan Mark, yang selalu jeli, menyadari bahwa Rachel terkadang melamun saat menyebutkan masa depan. Setiap gerakannya tampak dipenuhi dengan keringanan baru, dan Mark memeluknya, merasa ini mungkin saatnya, akhirnya, segalanya akan mulai tertata. Sore itu, Mark memutuskan untuk memberi kejutan pada Rachel sebelum ia pergi untuk akhir pekannya bersama Linda. Ia mampir ke toko bunga terdekat, memilih buket bunga kesukaan Rachel. Hatinya campur aduk antara cemas tentang masa depan yang mereka rencanakan dan, di atas segalanya, rasa syukur yang mendalam atas semua yang mereka miliki. Ia memegang buket itu dengan hati-hati, seolah itu adalah tanda kecil dari cintanya pada Rachel dan keluarga yang akan mereka bangun. Ketika sampai di rumah, ia menyadari Rachel masih di sana, tetapi suasana terasa sunyi yang aneh. Karena firasat, ia menyelinap masuk melalui pintu belakang, berencana untuk mengejutkannya tanpa diketahui. Namun, bahkan sebelum ia melewati dapur, tawa yang teredam namun akrab terdengar dari lorong. Ia berhenti sejenak, penasaran, dan mendengar suara riang Rachel sedang berbicara di telepon. Ia mengira itu mungkin Linda, teman lamanya, dan mereka sedang membuat rencana untuk liburan yang sangat dinantikan. Senyum terukir di wajahnya, geli dengan kegembiraan istrinya. Tetapi saat ia mendengarkan lebih dekat, ia menyadari nada percakapan itu berbeda. Itu tidak terdengar seperti obrolan biasa antar teman. Ia bergerak sedikit lebih dekat, nyaris tanpa suara, dan kata-katanya menjadi lebih jelas. Rachel tertawa riang dan memberitahu Linda bahwa ia sangat menantikan akhir pekan, tetapi bukan karena liburan untuk bersantai. Ia menyebut nama seorang pria, Tom. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan keakraban yang belum pernah Mark dengar sebelumnya, dan keringanan dalam suaranya, disertai tawa gugup, membuat jantungnya berdebar kencang.
Setiap kata terasa seperti pukulan, dan ia merasa tanah di bawah kakinya seakan lenyap. Rachel terus membagikan detail tentang apa yang telah mereka rencanakan. Ia menyebutkan bagaimana Linda telah membantu mengatur pertemuan dengan Tom, dan bahwa liburan bersamanya hanyalah alasan yang mudah untuk meninggalkan rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Mark mendengarkan dengan syok saat Rachel tertawa dan berbicara tentang betapa ia menantikan akhir pekan dan betapa ia pantas mendapatkan sedikit kesenangan. Seolah-olah setiap kalimat menghapus bayangan yang telah ia bangun di benaknya tentang masa depan yang akan mereka bagi. Tiba-tiba, gagasan tentang kamar bayi, kepekaannya terhadap bau cat, keinginan untuk mengecat kamar lebih awal, semuanya terasa tidak berarti sekarang. Kata-kata Rachel bergema di benaknya, dan ia berdiri di sana, merasa rentan sekaligus dikhianati. Sambil memegang buket itu, ia menyadari bunga-bunga yang tadinya begitu bermakna, kini terasa seperti simbol kosong, pengingat tentang apa yang ia pikir mereka miliki, tetapi tampaknya hanya ada dalam pikirannya. Tidak ingin mendengar lebih banyak tetapi tidak bisa bergerak, Mark berdiri di sana untuk waktu yang lama. Pikirannya memutar ulang setiap kata yang ia dengar. Akhirnya, merasa bahwa kejutan romantisnya telah berubah menjadi penemuan yang pahit, ia mundur beberapa langkah ke arah pintu belakang. Malam itu Mark terjaga. Pikirannya dipenuhi keraguan dan emosi yang saling bertentangan. Cinta yang ia rasakan untuk Rachel kini bercampur dengan pedihnya pengkhianatan, dan ia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Bayangan mereka merencanakan masa depan terus muncul di benaknya, tetapi kini dengan bobot yang berbeda, seolah-olah segalanya adalah ilusi yang ia tolak untuk lihat. Saat fajar menyingsing, ia membuat keputusan. Ia tidak akan menghadapi Rachel secara langsung. Sebaliknya, ia akan membiarkannya mengungkapkan niat sebenarnya dengan sendirinya. Pagi berikutnya, Rachel turun dengan tas sudah dikemas. Matanya berbinar, tampak bersemangat untuk akhir pekan. Mark mengamatinya sejenak, setiap detail momen itu terukir dalam benaknya. Saat Rachel mendekat untuk berpamitan, Mark dengan lembut memegang lengannya. Ekspresinya memadukan kasih sayang dengan sesuatu yang tidak bisa Rachel kenali. Ia memilih momen itu untuk memulai percakapan yang ia tahu akan menjadi titik balik. "Sebelum kau pergi, aku ingin memberimu sesuatu," katanya dengan nada tenang yang menyembunyikan gejolak di dalam dirinya. Rachel menatapnya, terkejut dan penasaran, saat Mark pergi ke sebuah laci dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Rachel mengambil kotak itu dengan sedikit bingung dan mulai membukanya, mungkin mengharapkan hadiah romantis, sesuatu yang Mark berikan untuk membuat akhir pekannya lebih istimewa. Tapi apa yang ia temukan di dalamnya sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Di dalam kotak itu ada beberapa buah kondom. Rachel membeku, wajahnya kehilangan cahaya, saat senyumnya yang penuh harap berubah menjadi ekspresi kaget dan canggung. Ia menatap Mark, mencoba menguraikan arti dari tindakan ini, tetapi Mark tetap menatapnya dengan tajam, mengamati setiap reaksinya. Mark memecah kesunyian, berkata dengan tenang, "Kupikir kau mungkin butuh ini untuk akhir pekan." Rachel masih terkejut, memaksakan tawa gugup, mencoba menganggapnya sebagai lelucon, tetapi bobot kata-katanya terlalu berat. Ia tahu Mark telah menemukan sesuatu tetapi tidak tahu seberapa banyak yang ia ketahui tentang niatnya. Yang lebih membuatnya gelisah adalah ketenangan Mark yang diperhitungkan. Cara ia menatapnya tanpa sedikit pun amarah, hanya menunggu Rachel mengatakan sesuatu. Mencoba menguasai diri, Rachel tertawa gugup dan berkata, "Mark, apa maksudnya ini? Aku akan menghabiskan akhir pekan dengan Linda, ingat?" Mark tidak langsung menjawab, hanya melangkah sedikit lebih dekat, dan di matanya, Rachel melihat campuran luka dan tekad. "Aku hanya ingin kau bersiap," katanya. Suaranya begitu terkendali, hingga membuat punggung Rachel merinding. Ia tahu Mark telah mendengar sesuatu, bahwa entah bagaimana, ia tahu apa yang sebenarnya akan terjadi akhir pekan itu. Keheningan yang menyusul terasa berat, jeda yang dipenuhi makna yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya dalam pernikahan mereka. Rachel memegang kotak itu di tangannya,
merasakan beratnya isyarat Mark, menyadari bahwa ia tahu lebih dari yang Rachel harapkan. Tetapi mencoba menjaga ketenangannya, ia tertawa gugup sambil menggelengkan kepala. "Lelucon yang konyol sekali, Mark," katanya dengan senyum paksa. "Kalau engkau mencoba membuatku tertawa, kau tidak berhasil." Ia mengabaikannya, seolah mencoba menepis keraguan apapun yang mungkin dimiliki Mark, dan berbalik ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak, melirik Mark sekilas, mungkin berharap Mark akan merespons, entah bagaimana meredakan ketegangan di antara mereka. Tetapi Mark tetap diam, ekspresinya tak tergoyahkan, yang membuat Rachel memutar matanya. "Sampai jumpa hari Minggu. Selamat berakhir pekan," desisnya, menutup pintu di belakangnya dengan kekuatan yang tidak perlu. Mark berdiri di sana, memperhatikan Rachel berjalan keluar dari pintu depan. Rachel memberikan satu senyum percaya diri terakhir sebelum pergi, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang bisa menggagalkan rencana yang telah ia susun. Tetapi saat ia menutup pintu di belakangnya, justru Mark yang membawa sebuah rencana baru. Ia tahu semua yang diklaim Rachel. Liburan dengan Linda, kepekaannya terhadap bau cat, desakan untuk menghabiskan akhir pekan di luar rumah, semuanya adalah kebohongan. Saat ia melihat Rachel berjalan di trotoar, sesuatu bergejolak di dalam diri Mark. Keinginan untuk menghadapinya saat itu juga, untuk mengungkapkan bahwa ia tahu setiap detail kotornya. Tapi ia menahan diri. Ia akan membiarkannya pergi, membawa serta beban kepercayaan yang pada kenyataannya sudah hancur. Rachel percaya Mark tidak tahu bahwa akhir pekannya akan bebas dari kecurigaan. Ia tidak tahu bahwa Mark telah mengungkap segalanya dan bahwa, dengan meninggalkannya, ia mengabaikan tanda-tanda pertama bahwa kebohongannya akan segera terurai. Setelah Rachel pergi, Mark berdiri di sana selama beberapa menit, sendirian di ruang tamu, merasakan kesunyian rumah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dinding-dinding seolah mengamati segalanya, dan ia menyadari bahwa dalam usahanya melakukan sesuatu untuk masa depan mereka, ia telah menemukan sebuah rahasia yang menghancurkan. Ia meninggalkan kotak kondom yang kosong di atas meja kopi, sebuah pengingat bisu dan ironis tentang apa yang tersisa dari hubungan mereka. Meskipun gagasan untuk memanggilnya keluar sangat menggoda, Mark memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan bahwa alih-alih terlibat dalam konfrontasi langsung, ia akan membiarkan Rachel menikmati akhir pekannya sesuai rencana sementara ia menggunakan waktu itu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Setelah Rachel pergi, Mark tetap dalam keheningan yang nyaris total, merasakan setiap detak jantungnya menggema di seluruh rumah yang kosong. Apa yang seharusnya menjadi akhir pekan pembaruan dan persiapan untuk masa depan telah berubah menjadi periode refleksi pahit dan keputusan yang tidak pernah ia duga harus ia buat. Ia melirik kotak kondom kosong di atas meja, simbol bisu dari penemuan barunya dan pengkhianatan yang menandai titik balik ini. Dengan tekad yang dingin, Mark mulai berjalan mengelilingi rumah. Ia mengamati setiap detail dengan perspektif baru, seolah melihat kehidupan yang mereka bangun bersama melalui lensa yang berbeda. Setiap sudut mengungkapkan jejak-jejak kecil masa lalu yang kini tampak begitu jauh. Rumah itu, yang pernah melambangkan semua yang ia inginkan untuk masa depan, kini menjadi pengingat janji-janji yang rusak dan kepercayaan yang hilang. Dan dengan kesadaran itu muncullah kebutuhan untuk mengambil kendali atas situasi, untuk menulis ulang apa yang tersisa dari hidupnya sendiri. Tanpa ragu, ia pergi ke ruang depan dan mengambil set kunci cadangan. Ada sesuatu yang simbolis dalam mengambil kunci-kunci itu dan menguji masing-masing di setiap kunci rumah. Ia merasakan beratnya setiap putaran. Seolah-olah dengan setiap kunci, ia memisahkan diri dari masa lalu, melindungi dirinya dari semua yang dibawa Rachel saat ia melangkah melewati pintu itu. Mark menghabiskan sisa hari itu dengan mengganti setiap kunci di rumah. Pintu demi pintu, ia mengganti kunci dengan tekad diam-diam untuk tidak mengizinkan Rachel kembali tanpa mereka menghadapi apa yang telah terjadi. Tidak ada kemarahan dalam tindakannya, hanya ketenangan yang pahit,
penerimaan dalam diam bahwa, betapapun menyakitkannya, ini harus dilakukan. Ia melihat setiap kunci baru sebagai penghalang untuk menjaga masa lalu agar tidak menjangkaunya lagi. Setelah selesai, Mark mengumpulkan barang-barang Rachel satu persatu. Ia dengan hati-hati melipat setiap helai pakaian, memilah buku-buku dan parfumnya, menempatkan semuanya ke dalam koper dan kotak seolah-olah ia sedang menutup bab-bab dari sebuah buku yang tidak ingin ia baca lagi. Ia merasakan campuran aneh antara kesedihan dan kelegaan saat melakukan ini. Baginya, setiap barang adalah sebuah perpisahan, sebuah upacara kecil penutupan. Menjelang akhir hari, Mark memindahkan semuanya ke garasi, menempatkan koper-koper Rachel di sana seperti semacam pengasingan sementara. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia katakan padanya ketika Rachel kembali, tetapi ia tahu bahwa tindakan ini, baginya, adalah langkah pertama menuju kehidupan baru. Kehidupan di mana ia harus membangun kembali kepercayaan yang telah Rachel hancurkan, tetapi kini tanpa Rachel di sisinya. Saat matahari mulai terbenam, Mark menatap ke dalam kamar kosong yang pernah ia pikir akan ia hias untuk seorang anak. Ia merasakan sesak di dadanya melihat dinding-dinding yang kosong, sejenak membayangkan apa yang bisa terjadi. Tetapi pada saat yang sama, kedamaian yang aneh menyelimutinya. Ia menyadari bahwa mulai saat itu, ia tidak perlu hidup dengan kebohongan yang membangun masa depan yang, pada kenyataannya, tidak akan pernah ada. Malam tiba, Mark duduk di sofa ruang tamu, kini tanpa kehadiran Rachel tetapi masih dipenuhi gema masa lalu. Ia menutup matanya dan membiarkan dirinya diselimuti oleh keheningan mendalam yang mengisi setiap sudut rumah. Meskipun kesunyian itu membawa rasa hampa, itu juga seolah menawarkan kelegaan yang nyaris nyata, seolah-olah ruang di sekelilingnya akhirnya bisa bernapas lega. Ia menghabiskan jam-jam awal dengan merenungkan semua yang telah terjadi, memutar ulang setiap kenangan untuk mencari jawaban. Ia mempertanyakan dirinya sendiri tentang tanda-tanda yang mungkin ia lewatkan, tentang saat-saat yang bisa memberinya petunjuk tentang apa yang akan datang. Gagasan bahwa seseorang yang sangat ia cintai bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu menghancurkan membuatnya terkuras. Itu adalah perasaan yang mencampurkan ketidakpercayaan, rasa sakit, dan pada saat yang sama, kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Seiring menit-menit berlalu dan kegelapan malam menjadi satu-satunya temannya, Mark bangkit dan mulai berjalan mengelilingi rumah lagi, berhenti di depan pintu kamar yang, hingga baru-baru ini, menjadi pusat dari rencana yang ia dan Rachel bagikan. Ia membuka pintu dan melangkah masuk, mengamati setiap detail dari dinding-dinding yang masih kosong itu. Dalam benaknya, ia masih bisa membayangkan kamar impian yang telah ia rencanakan. Dinding yang dicat dengan warna-warna lembut, kursi yang nyaman di sudut tempat ia membayangkan akan menghabiskan malam-malam pertama menimang bayi. Perlahan, ia menyadari tidak ada lagi ruang untuk mimpi yang dibangun di atas ilusi. Keputusan yang telah ia buat sudah final, dan Mark merasa bahwa dengan setiap saat yang berlalu, rumah itu bukan lagi rumah sepasang suami istri, tetapi menjadi ruang untuk pembangunan kembali pribadi. Ia tahu ia harus menghadapi Rachel ketika ia kembali dan membayangkan keterkejutan di wajahnya saat mengetahui bahwa entah bagaimana, ia tahu segalanya. Dan lebih dari itu, Rachel akan menyadari bahwa pintu-pintu rumah itu tidak akan lagi terbuka untuknya. Saat fajar menyingsing, Mark merasakan kelelahan membebani tubuhnya. Tetapi pikirannya tetap waspada, nyaris gelisah, seolah menunggu Rachel muncul. Ia tahu Rachel akan kembali pada hari Minggu malam, mungkin tanpa curiga apapun, percaya bahwa rahasianya aman. Mark memutuskan, ia tidak akan meninggalkan apapun pada kebetulan. Ia akan menunggu kepulangannya, dan ketika Rachel menghadapi kunci-kunci baru dan koper-koper yang menumpuk di garasi, ia akhirnya akan mengungkapkan semua yang telah ia temukan. Hari Minggu tiba dan berlalu dengan lambat, setiap menit terasa seperti pendahuluan dari konfrontasi yang tak terhindarkan. Mark menyibukkan diri, mencoba mengalihkan perhatian dengan tugas-tugas biasa sambil menunggu.
Tetapi penantian itu membuat setiap detik terasa lebih berat, lebih intens. Ia tahu saat untuk menghadapinya sudah dekat, dan meskipun hatinya masih membawa luka yang dalam, ia juga merasakan kekuatan yang tumbuh. Kepastian bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kebohongan yang ditawarkan Rachel. Sore hari, suara mobil yang mendekat membuyarkan lamunannya. Ia mengintip dari jendela dan melihat Rachel keluar dari mobil, tampak santai, seolah-olah akhir pekan itu, baginya, hanyalah istirahat sederhana, pelarian tanpa konsekuensi. Ia mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang, tetap tegar saat Rachel mendekati pintu. Rachel berhenti saat memutar kenop pintu, menyadari ada sesuatu yang salah. Ia mencoba lagi, tetapi pintunya terkunci. Kuncinya telah diganti. Mark mengawasinya dari dalam, melihat kebingungan menyebar di wajahnya. Rachel melihat sekeliling, ragu-ragu, sampai matanya tertuju pada garasi, di mana ia melihat koper-kopernya menumpuk, menunggunya di luar. Ekspresi kaget dan gelisahnya muncul seketika, dan ia mundur sedikit, tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah Mark membuka pintu, dengan lengan bersedekap, menatapnya dengan ekspresi tenang namun tegas. Rachel mencoba memaksakan senyum gugup, menggumamkan sesuatu tentang kekeliruan dengan kunci. Tapi Mark tidak bergeming. Dengan suara tenang dan serius, ia mulai berbicara. Setiap kata membawa bobot dari semua yang telah ia pendam selama akhir pekan. "Aku tahu tentang kau dan Tom," katanya, menatap lurus ke matanya. Topeng Rachel hancur seketika. Ia mencoba menjelaskan, mengocehkan alasan, mengatakan itu adalah kesalahan, bahwa itu tidak berarti apa-apa. Tetapi Mark memotongnya, suaranya tajam. Ia menceritakan tentang apa yang telah ia dengar, tentang percakapan dengan Linda, tentang bagaimana ia telah mengungkap setiap kebohongan yang telah Rachel katakan. Rachel berdiri di sana, terpana, saat Mark menegaskan bahwa ini adalah akhir. Ia tidak berteriak, tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya mengatakan tidak ada lagi ruang untuk kebohongan dalam hidupnya, dan bahwa mulai sekarang, ia akan memilih jalan kebenaran sendirian. Rachel akhirnya memahami kedalaman dari apa yang telah ia lakukan, tetapi sudah terlambat. Saat Mark melihatnya pergi dengan koper-kopernya, ia merasakan kedamaian yang tak terduga, seolah-olah ia akhirnya telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidupnya. Mark tetap tegar di depan pintu, menatap Rachel dengan ekspresi yang tenang sekaligus tegas. Topeng percaya diri yang dikenakan Rachel hingga saat itu sirna. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi Mark mengangkat tangannya, memotong alasan apapun yang mungkin akan ia buat. "Rachel, tasmu ada di garasi," katanya, suaranya rendah dan mantap. "Kau tidak lagi memiliki tempat di sini. Tidak lagi." Keterkejutan terpancar di wajah Rachel saat ia mencerna kata-katanya. Matanya beralih antara garasi dan ekspresi Mark yang tak tergoyahkan. Ia mencoba tergagap meminta maaf, air mata mulai terbentuk, tetapi Mark tetap tidak tergerak, bertekad untuk tidak menyerah. Sudah terlambat untuk penyesalan atau permintaan maaf. Rachel akhirnya berbalik dan berjalan menuju garasi, membawa serta beban dari pilihannya sendiri tanpa penghiburan pengampunan. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Keheningan di antara mereka kini resmi, disegel oleh surat cerai yang ditandatangani Mark tanpa ragu-ragu. Tidak seperti Rachel, ia tidak memiliki keraguan, hanya kebebasan untuk memulai kembali hidupnya dan impian untuk membangun masa depan yang tulus dan bermakna. Rachel mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi Mark tidak menjawab telepon atau membalas pesannya. Ia tahu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kehidupan yang mereka miliki bersama telah hancur tak dapat diperbaiki. 1 tahun berlalu, dan Mark menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan setelah semua rasa sakit itu. Cinta yang baru. Ia mulai berkencan dengan seseorang yang istimewa, seorang wanita yang dengannya ia tidak hanya menemukan hubungan yang dalam, tetapi juga kedamaian dan kepercayaan yang tidak pernah ia duga akan ia dapatkan kembali. Wanita itu memahami masa lalunya,
dan bersama-sama mereka membangun masa kini tanpa bayang-bayang, sebuah hubungan di mana kejujuran adalah kuncinya. Dan kemudian datanglah kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kekasihnya hamil, dan Mark merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat menyadari bahwa akhirnya ia akan memenuhi mimpinya menjadi seorang ayah. Bayi ini adalah simbol dari awal yang baru, sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan makna. Senyum terkembang di bibir Mark saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang kini telah ia sulap menjadi kamar bayi. Diambilnya kaleng-kaleng cat, dan ia mulai mengecat dindingnya sendiri. Setiap sapuan kuasnya dipenuhi dengan cinta dan rasa bangga yang kian membuncah. Tak ada seorang pun yang menyaksikan momen itu, namun ia tahu, inilah tempat yang selalu ia inginkan. Sementara itu, Rachel justru menghadapi kenyataan yang jauh berbeda. Keputusannya untuk memprioritaskan petualangan sesaat kini menuntut bayaran yang mahal. Tanpa kestabilan finansial dan kenyamanan yang dulu ia dapatkan bersama Mark, ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab yang sebelumnya hampir tak pernah ia sadari. Pada akhirnya, karena tak mampu menafkahi dirinya sendiri, Rachel terpaksa menelan harga dirinya dan kembali tinggal bersama orang tuanya. Ia mencoba beberapa kali lagi menghubungi Mark, mengirim pesan-pesan yang penuh penyesalan dan janji untuk berubah, namun tak pernah ada balasan. Bagi Mark, masa lalu telah ia tinggalkan di belakang. Kini, dengan cinta yang baru di sisinya dan janji akan sebuah keluarga yang akan segera tiba, ia terus mengecat kamar bayi itu, menjadikannya sebuah rumah sejati yang mencerminkan nilai-nilai yang selalu ia dambakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.